Semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Di videoku kali ini aku mau membuat cara membuat stiker sendiri. Nah, siapa nih di sini yang suka banget beli stiker? Nah, aku di sini mau bikin cara tutorialnya. Kalau kalian pengen tahu bagaimana caranya, tonton terus videoku sampai akhir ya. Sebelumnya aku minta maaf ya kalau seumpama kameranya tuh kayak autofocus gitu, jadi kayak ngezoom gitu. Aku nggak tahu kenapa, karena biasanya tuh aku bikin video tuh nggak seperti itu. Tapi setelah aku lihat lagi dan setelah aku selesai bikin video, nah ternyata aku baru ngeh kalau kameranya tuh ngezoom kayak autofocus gitu. Jadi aku minta maaf ya. Nah, seperti biasa ini tadi aku taruh barang-barang aku di atas meja. Nah, karena mejanya kecil jadi ini tuh kepenuhan, aku taruh bawah lagi ya. Caranya cukup mudah. Nah, buat kalian yang nggak suka ribet, tinggal beli aja nggak apa-apa, kan sekarang banyak kayak di aplikasi Shopee gitu banyak. Jadi aku mau bikin bagi orang yang nggak pengen beli. Nah, ini dia, aku udah ngeprint stikernya. Ini salah satu contoh gambarnya. Di sini aku emang sengaja ngeprint 4, dimana yang 2 pakai kertas khusus stiker. Jadi kan ada ya kertas khusus stiker. Nah, aku ngeprint di kertas khusus stiker, dan yang 2 ini aku ngeprintnya di kertas biasa. Bagus kan, nggak beda jauh kan. Nah, yang penting kalian tuh cari tempat print ataupun print kalian sendiri yang kualitasnya bagus, pasti nanti hasilnya juga bagus kayak gini. Cuman yang membedakan kalau di kertas stiker, bener-bener di kertas stiker itu dia kayak mengkilat gitu dan dia tahan air. Kalau kertas biasa kan enggak. Nah, aku akan kasih tahu tutorialnya gimana sih cara downloadnya. Nah, ini dia. Seperti biasa kalian buka Google. Setelah itu kalian klik download stiker for print. Nah, kalian klik gambar. Nah, disitu banyak sekali pilihannya. Caranya tinggal kalian ketik, kemudian kalian klik, terus pencet download gambar. Nah, itu kalau kalian sudah ngeklik satu, biasanya tuh di bawah-bawahnya tuh bakal muncul banyak. Nah, seperti ini. Aku mau download ini. Nah, kalian bisa lihat kan di bawah-bawahnya itu muncul banyak banget pilihan-pilihannya. Nah, kalau kalian nggak suka dengan gambar-gambar seperti ini, kalian juga bisa klik keyword yang kalian inginkan. Karena di bawah tuh ada rekomendasinya. Biasanya kalau di Google itu kalau kalian ngetik sesuatu, biasanya Google akan merekomendasikan ke yang lain. Nah, contoh tuh seperti itu. Kita cari yang lain. Nah, ini gambar-gambar cewek-cewek ala-ala yang lucu-lucu, animasi gitu. Kalau kalian suka seperti ini, nah kalian juga bisa cari gambar seperti ini, banyak banget dan lucu-lucu banget. Aku kan sampai bingung mau pilih yang mana. Jadi untuk gambarnya terserah kalian ya, suka yang mana, sebanyak mungkin ataupun sebebasnya kalian. Jadi enak gitu kalau ngeprint sendiri. Jadi kalian bisa pilih variasinya. Kalau yang suka gambar-gambar buah, gambar-gambar makanan, kalian juga tinggal klik. Nah, disitu banyak kayak sushi, donat, permen, kan lucu-lucu banget kan. Nah, itu pilihannya bisa banyak banget. Kalian tinggal klik salah satu ataupun klik yang kalian inginkan, sudah langsung muncul semua yang kalian inginkan. Ini aku minta maaf ya kalau banyak suara-suara bising yang masuk, kayak suara burung ataupun suara orang pukul-pukul ataupun suara motor, karena memang rumahku tuh deket banget sama jalan, jadi kayak bakal masuk gitu. Jadi suara-suara gitu bakal masuk. Nah, balik lagi ke tutorialnya ya. Setelah kalian download, kalian taruh di MS Word atau Microsoft Word. Setelah itu kalian print di rumah ataupun kalian bisa pergi ke tempat print, biasanya di fotokopi ataupun di dekat-dekat kalian pasti ada kok. Nah, setelah itu kalian siapin gunting,
Kalau sudah kalian print, kalian siapin gunting, kalian siapin solasi besar. Nah, kalian bisa siapin kertas bekas kayak gini. Nah, tapi karena ini kertas bekasnya terlalu jelek, jadi aku mau ganti aja kayak yang lain. Atau kalian bisa pakai buku bekas kayak gitu. Nah, tapi di sini aku mau pakai binder kosong kayak gini. Nah, pokoknya intinya bebas. Soalnya tuh cuma untuk alas aja. Jadi bisa kalian pakai kertas yang nggak terpakai di rumah ataupun buku-buku yang sudah nggak terpakai di rumah. Nah, ini aku mau pakai kertas ini ya. Di sini aku cuma butuh satu aja, satu atau dua, karena lihat-lihat ininya ya, banyaknya stiker yang akan kalian pakai. Nah, ini dia, kalian bisa lihat kan bedanya, ini pakai kertas stiker, kalau ini pakai kertas biasa, kelihatan banget kan di situ. Cuma nanti kalau udah dibikin stiker kelihatan sama kok. Nah, ayo kita memulai gunting-guntingnya. Nah, awalnya aku kepikiran pakai stiker ini karena aku melihat youtuber yang lain yang sukanya bikin plain ataupun bikin kegiatan sehari-hari, itu lucu gitu kalau dipakai stiker, kan nambah hiasan di bukunya tuh kan tambah lucu gitu. Jadi aku kepikiran untuk bikin stiker juga kayak teman-teman. Tapi kalau aku pikir-pikir, enak sih beli di Shopee itu tinggal bayar, tinggal pilih. Tapi aku ada inisiatif untuk bikin sendiri. Nah, setelah aku cari-cari ternyata tuh bisa bikin sendiri. Nah, maka dari itu aku niatnya mau bikin sendiri. Nah, dah aku ingin share ke teman-teman gimana caranya bikin stiker sendiri. Sebenarnya kalau kita mau bikin stiker sendiri ataupun kita tuh juga bisa custom loh. Kalau seumpama nih ada yang biasanya cetak banner, itu tuh dia tuh bisa custom stiker, tapi biasanya dalam jumlah banyak dan juga variasinya cuma satu. Nah, aku mau bikin ini sendiri dan varian banyak, maka dari itu aku perginya ke tukang fotokopi ataupun tukang yang bisa ada printnya gitu loh. Tapi sebelum aku pergi ke situ, aku juga nanya sih ke tempat yang cetak-cetak banner kayak gitu. Nah, bisa sih, cuman harganya tuh ukuran, kalau di tempat aku ya harganya A3 tuh harganya 8.000. Tapi kalau di tukang fotokopi di kertas HVS itu tapi tetap kertas stiker tuh harganya 4.000. Sebenarnya lebih murah sih, cuman karena di tempat bannernya tuh antri banget, jadi aku memilih untuk ngeprint di tukang fotokopi tersebut. Nah, waktu di tukang fotokopi tersebut juga ada beberapa jenis stiker yang umum ditemukan pada jasa printing. Jadi di jasa printing tadi ada, di tempat banner tadi juga ada, yang masing-masing memiliki keunggulan dan kekurangannya. Jadi kalau yang pertama itu pakai stiker kertas HVS. Nah, jenis stiker ini cukup umum digunakan karena harganya yang murah. Nah, biasanya digunakan sebagai stiker label pada kemasan makanan dan minuman yang daya rekatnya kuat namun mudah luntur dan pudar, sehingga tidak cocok untuk penggunaan luar ruangan. Jadi kayak gini ya aku print ini. Kalau yang di kertas biasa itu murah sih, satu lembarnya itu 2.000. Jadi kalau kalian mau isi berapapun, jadi kalau kalian dempet-dempetin itu cuma 2.000, tapi kalau di kertas stikernya tuh 4.000. Tapi ya gitu tadi, mudah luntur dan juga mudah sobek. Nah, tapi nanti aku akan kasih tahu cara ngakalinnya dia, agar gimana caranya dia tuh nggak luntur ataupun nggak mudah sobek. Nah, yang kedua tuh udah stiker kromo. Jadi bahan kertas yang dari stiker kromo ini memiliki ketahanan yang baik serta harga yang murah, sehingga sering menjadi alternatif apabila tidak memiliki anggaran untuk mencetak stiker vinil. Nah, namun biasanya tuh meninggalkan bekas pada saat dikelupas. Nah, itu ya aku udah selesai menggunting stiker yang kertas tadi. Nah, aku emang sengaja nggak gunting semua, karena kalau aku gunting semua nanti bakal selesainya tuh lama. Jadi aku gunting dulu yang sekiranya penting, maksudnya buat contoh gitu. Nah,
Ini buat perbandingan, aku juga gunting stiker yang dari bener-bener bahan stiker. Nah, di sini aku gunting juga ya, agar kalian tuh nanti bisa tahu perbedaannya kalau sudah ditempelin. Oh ya, lanjut yang bahan-bahan stiker tadi ya. Yang ketiga ada stiker foil. Nah, jenis stiker yang menggunakan bahan kertas aluminium foil berkilau ini umumnya tersedia dalam warna perak atau emas, yang bisa menimbulkan kesan mewah serta elegan, yang juga umum digunakan sebagai alternatif sablon kaos atau dengan nama polyflex. Nah, aku kurang tahu ya sebenarnya kalau ini tuh biasanya adanya itu tukang sablon ataupun di tempat cetak-cetak banner. Kalau di tempat fotokopi biasa itu biasanya nggak nyediain, karena memang mereka nggak khusus untuk printing, maksudnya bukan khusus printing stiker maksud aku. Dan yang kelima yaitu stiker spotlight. Jenis stiker ini memiliki kemampuan untuk memantulkan cahaya sehingga akan terlihat menyala apabila terkena pancaran sorot lampu mobil atau motor, yang umum digunakan pada jaket petugas penyelamat dan sebagainya. Kalian tahu kan kayak yang digunakan di jas hujan itu biasanya kalau kita lihat dari jauh, kalau kena lampu sorot lampu motor atau mobil dia akan nyala. Nah, itu biasanya pakai stiker spotlight namanya. Dan yang terakhir yang keenam yaitu stiker one way. Stiker ini bisa ditempel pada kaca dan hanya akan tampak pada satu sisi saja, sementara di sisi lainnya tidak akan menghalangi pandangan apabila ingin melihat ke sisi lainnya. Nah, kalau ini aku kurang tahu ya, soalnya aku juga nggak ahli dalam stiker. Nah, ini aku sudah selesai dalam menggunting stiker yang aku print di kertas stiker tadi. Nah, ini juga sama, aku nggak gunting semua. Nanti kalau gunting semua itu waktunya habis ya. Jadi sekarang ini sangat banyak dan juga kecil-kecil banget. Jadi aku nggak akan gunting semua. Ini hanya untuk contoh aja agar perbandingannya nanti kalian bisa lihat. Setelah selesai menggunting stiker yang dibutuhkan, nah ini dipinggirin aja ya kertas-kertasnya. Jadi stikernya aku pinggirin, kertasnya juga biar nggak menghalangi. Nah, ini aku masukin lagi biar nanti nggak kena air ataupun kena noda-noda, karena kalau yang di kertas stiker sih dia nggak bakal nggak bakal luntur. Tapi kalau yang di kertas HVS nanti dia akan warnanya akan pudar karena ngeprintnya di kertas biasa, jadi sayang aja. Jadi aku masukin lagi, kemudian kita lanjut ke tutorialnya bagaimana caranya membuat stiker agar sama dengan kertas stikernya ya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, jangan lupa siapin gunting, isolasi yang besar. Kalian bisa gunakan isolasi yang kecil, tapi dengan catatan stikernya tuh ukurannya kecil karena menyesuaikan dengan isolasinya tadi. Jadi aku saranin buat pakai pakai isolasi yang besar. Maaf ya salah. Nah, ini aku mau kasih tahu perbandingannya ya, coba cari yang lain, ini aja ya. Nah, ini yang sebelah kanan itu yang nanas itu dari kertas stiker, sedangkan yang gambar sandal itu dari kertas biasa. Kalau kalian udah gunting-gunting kayak gini nggak akan kelihatan banget perbedaannya. Sekarang kita mulai aja ya. Ini aku mau siapin kertas, dan ini aku udah bilang dari awal kalian bisa gunain kertas bekas apapun, bekas nulis ataupun bekas apa. Nah, tadi karena aku contohnya yang kertas bekas tadi udah jelek, jadi aku mau bikin ini. Nah, dalam satu kertas binder ini yang ukuran normal itu aku lipat menjadi 4. Nah, kalian lipat menjadi 4 ini ya. Setelah kalian lipat, jangan lupa kalian gunting. Nah, itu kan aku kasih tahu itu sudah menjadi 4 bagian. Kenapa harus dibagi 4? Sebenarnya dibagi berapapun itu terserah kalian. Ini biar hemat aja sih. Nah, setelah itu jangan lupa untuk digunting. Setelah digunting, nah karena di pinggir-pinggirannya itu ada lubang-lubangnya karena memang itu kertas binder, itu nanti juga akan aku gunting.
karena biar lebih mudah aja nantinya. Nah ini aku pinggirin ya stikernya ya, biar nggak ganggu. Yang aku pinggirin tadi itu kertas yang dari bener-bener asli kertas stiker, bukan dari kertas HVS. Nah ini tadi aku lipat, kemudian aku gunting, aku buang aja karena memang nanti itu emang nggak ada fungsinya, jadi lebih baik dilipat kemudian dibuang deh. Setelah selesai digunting menjadi 4 bagian, nah aku akan kasih tahu gimana cara tutorialnya agar stiker ini nanti bisa menempel. Nah sebelum kalian tempel, nah ini kayak gini ya contohnya. Kalian bisa, kalau kalian ingin hemat lagi, kalian bisa jaraknya menempel bisa dideketin atau disisip-sisipkan. Nah karena aku ini ingin buat contoh jadi agak jauh aja. Nah sebelum kalian tempel, kalian solasi dulu ya. Ini tuh agak susah cari awalan solasinya, makanya agak lama. Nah jangan lupa kalian solasi untuk lapisan pertama, di solasi yang rapi ya, karena di situ mejanya tuh kayak ada apa ya bahasa Indonesianya. Kalau di sini tuh aku nyebutnya tapak, nggak tahu kalau di kalian ya. Nah itu kan nempel gitu di situnya, jadi nggak bisa rapi. Sebenarnya enak kalau kalian tuh di lantai ataupun di kain itu lebih enak. Nah kalau di situ mejaku tuh ikut nempel sama solasinya. Setelah kalian solasi itu tadi kertasnya, nah baru kalian tata itu stiker-stikernya yang ingin kalian bikin stiker. Jadi kertasnya kalian tempel. Nah itu kan kecil-kecil dan space-nya tuh sebenarnya banyak, kalian bisa lebih jaraknya tuh lebih dekat lagi agar bisa menghemat banyak untuk kertas dan juga solasinya. Nah aku emang sengaja pilih 4 bagian itu karena agar nggak ribet aja. Setelah kalian selesai dalam menatanya, jangan lupa di solasi lagi ya. Nah gunanya solasi ini tadi agar stiker kalian itu enggak pudar dan tahan air, sama seperti kertas stiker yang di print di kertas stiker biasa. Nah jadi kalau ada solasinya kayak gini bisa lebih lama, jadi bisa lebih awet gitu. Jadi walaupun di print di HVS biasa, dia juga akan mengkilat sama seperti di kertas stiker. Nah ini dia hasilnya kayak gini. Dan setelah itu jangan lupa tempelin juga yang lain ya. Jadi walaupun kita tadi ngeprintnya di kertas biasa, kalau sudah dibikin sesuai dengan tutorial yang aku buatkan ini tadi, stiker kalian tuh juga bisa disebut stiker tempel yang tahan air. Jadi stiker kalian ini kalau sudah dikasih solasi seperti ini itu juga akan menjadi waterproof dan bahannya juga akan menjadi mengkilat seperti kalau kita ngeprint di kertas stiker. Jadi nggak akan kelihatan sih kalau ini dari kita ngeprintnya dari kertas HVS biasa. Kelebihan membuat stiker sendiri ini tuh banyak, karena apa? Kalian bisa desain sendiri stiker yang kalian inginkan. Contoh kalau kalian beli kan kalian nggak bisa memilih stiker apa yang ingin kalian tempel nanti. Nah kalau desain sendiri ataupun membuat sendiri, kalian bisa bikin sesuai yang kalian inginkan. Contoh kalian ingin gambar yang ada uangnya ataupun gambar apa, nah kalian bisa desain sendiri ataupun kalian bisa cari di Google, kan sudah banyak. Nah setelah itu kalian bisa ngeprint, ataupun kalau nggak sesuai dengan yang kalian inginkan, kalau kalian yang pinter sekali desain ataupun
yang bisa Corel Draw ataupun apa, kalian bisa bikin sendiri, bahkan itu lebih murah dan juga desainnya tuh lebih bagus kalau kalian pintar desain. Tapi kalau kalian nggak pintar desain, kalian bisa download aplikasi, itu sudah banyak banget yang bisa untuk bikin stiker, bikin stiker sendiri, ataupun sama seperti aku yang aku lakukan kayak gini. Kalian cukup cari di Google dan kalian download, kemudian kalian print. Nah, ini udah jadi ya stikernya yang aku tempel di pakai solasi juga menggunakan kertas. Nah, setelah itu agar gambarnya lebih lucu, kalian gunting lagi. Nah, maka dari itu tadi aku di awal sudah bilang, kalau kalian ingin hemat, kalian bisa menempelnya di kertas itu dempet-dempetan, itu nggak apa-apa, karena nanti ujung-ujungnya kalau kalian sama seperti aku kayak gini, banyak kertas yang terbuang, jadi kan sayang gitu. Nah, sebenarnya ini tadi bisa dijadikan satu kalau kalian ingin sempit-sempitan, apa sih bahasanya. Nah, itu jadi kertas yang aku gunting tadi bisa jadiin satu dalam satu kertas, jadi nggak perlu dibagi-bagi kayak aku tadi. Ataupun kalau kalian nggak ingin ribet, kalian gunting aja kertasnya satu kotak itu. Nah, kemudian kalian pakai cara aku tadi yang kertas, kemudian solasi. Nah, langsung kalian tempelkan, jadi kalian nggak usah gunting-gunting lagi. Kemudian kalian solasi. Nah, setelah itu kalau sudah jadi satu kotak itu masih utuh, baru kalian gunting-gunting gitu. Cuman karena ini aku mau ngasih tahu caranya, tutorialnya aku kasih yang satu persatu, mulai dari gunting, kemudian ditempel, kemudian aku gunting lagi. Cuman kalau cara mudahnya atau cara praktisnya ya seperti aku tadi, kalau sudah di print dalam kotak kecil-kecil, nah satu kotaknya tuh kalian gunting langsung satu kotak, jadi nggak usah perlu satu-satu kayak aku tadi, langsung satu kotak, kemudian kalian jadikan stiker sesuai yang aku tutorialkan di sini. Nah, kalau aku sudah selesai menggunting, nanti aku langsung tempelin. Untuk yang kertas yang satunya yang udah aku gunting-gunting yang di situ, yang pakai kertas stiker, kan udah nggak perlu pakai tutorial yang aku kasih tahu ini, karena memang aku ngepernya tuh sudah dari kertas stiker. Jadi kalau yang kertas stiker tadi langsung aku tempelin. Jadi nanti aku mau kasih tahu nanti bedanya tuh di mana. Kalau yang tadi aku sudah kasih tahu, yang pertama sama-sama tahan air kalau sudah pakai dengan cara aku tadi, dan juga kelihatan sama-sama mengkilat. Kalau kalian ingin hemat lagi, nggak perlu download ataupun ngeprint, kalian juga bisa gunain buku-buku bekas yang ada gambarnya ataupun apapun yang bergambar. Contoh nih kardus yang ada gambarnya, contoh kardus susu itu kan ada gambarnya lucu-lucu. Nah, kalian tuh bisa gunting dari situ. Nah, jadi kalian nggak usah beli-beli lagi. Jadi kalian kalau buku gambar anak kecil yang udah nggak dipakai ataupun buku biasa gitu kan ada yang bergambar, maksudnya meskipun di pojok-pojoknya itu kan pasti ada yang bergambar. Nah, kalian bisa gunain itu, jadi kalian itu nggak perlu beli. Nah, kan karena gunanya sama aja, untuk menempel, untuk hiasan. Jadi kalau kalian ingin buku kalian itu atau kertas kalian ataupun apapun yang ingin ditempelin stiker dan kalian tuh belum ada dananya ataupun gak meribet, jadi kalian bisa gunain kertas apapun di rumah yang udah bergambar dan kalian selotip ataupun kalian solasi sesuai dengan tutorial yang aku bagikan. Jadi stiker tersebut akan lebih tahan air dan bisa lebih lama juga, nggak beda jauh dengan stiker-stiker yang kalian beli di online. Nah, ini ya sudah selesai aku dalam mengguntingnya. Yang satu dari kertas HVS biasa, yang satu dari kertas stiker. Nah, kalau udah jadi seperti ini gak kelihatan kan kalau satunya kertas HVS.
Nah, di sini aku mau coba tempelin di buku aku ya teman-teman, biar kalian tahu perbedaannya tuh di mana. Karena ini tuh kecil banget, bener-bener aku ngeprintnya tuh sangat-sangat super duper kecil, dan aku tuh nggak tahu kalau jadinya tuh sekecil ini. Nah, dalam mengelupasnya atau mengelenteknya tuh agak susah banget, jadi ini apa ya, kesusahan gitu ngebukanya. Untuk yang kertas stiker emang langsung gampang, enak sekali. Jadi kayak emang dia tuh udah didesain khusus untuk stiker, jadi ngebukanya tuh nggak sulit. Tapi sama aja sih, walaupun kertas biasa tuh kalau bisa tetap bisa. Nah, ini coba aku tempel di tas aku ya. Kalau kalian ngikutin aku dari awal pasti tahu ya, aku selalu pakai tas ini. Tas ini tuh selalu ada dan nemenin aku di setiap aku bikin konten. Setelah itu aku juga mau bikin, maksudnya ngasih tahu jadinya stiker yang udah aku buat sendiri tadi. Nah, ini aku yang sebelah kanan itu aku yang bikin sendiri tadi. Kalau yang sebelah kiri itu yang udah dari kertas stiker asli. Nah, ini karena dari kertas HVS tadi, jadi ngebukanya agak sulit. Nah, ini yang aku tempelin ini dari stiker yang aku bikin tadi. Ini kelihatan sama kan, kayak stiker yang di print di kertas stiker ataupun kayak stiker yang beli langsung kayak di online shop. Enggak kan kelihatan kok kalau kalian mau bikin. Nah, ini tuh super kecil banget, jadi agak susah gitu ngebukanya, cuman bisa, tetap bisa. Nah, oh ya, kalau ada kasus, nah kayak gini kan nempel. Nah, karena dia tuh ada selasinya di atas, jadi kayak dia tuh kalau tangan aku kan agak basah, agak berkeringat, jadi dia tuh nempel di tangan aku. Nah, tapi walaupun sebenarnya tetap bisa nempel. Kalau kalian ingin lebih kuat lagi, kalian bisa tambahin lem ya. Nah, lem kertas biasa kayak gini aja, jadi nggak perlu lem yang aneh-aneh lah. Kalau kalian kan bisa tambahin ini biar lebih kuat aja. Nah, setelah selesai bisa kalian masukin amplop ataupun kertas, kertas sih, kotak, maksud aku kotak, biar nggak hilang, karena ini emang stikernya kecil-kecil. Jadi kalau hilang satu itu bakal susah nyarinya, karena itu kecil banget dan terbuat dari kertas. Biasanya kalau udah kesapu ya udah kesapu aja gitu. Dan di sini aku mau masukin ke amplop daun aku. Aku selalu bikin amplop daun ini untuk apapun, untuk challenge ataupun untuk apa. Nah, next time aku mau bikin varian amplop yang lainnya nanti di konten aku selanjutnya ya. Nah, itu dia tadi video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton. Maaf ya kalau videonya panjang banget, karena agar teman-teman lebih paham aja dan agar teman-teman tahu perbedaannya kalau pakai kertas biasa dan juga pakai kertas stiker. Nah, setelah diketahui ternyata emang gak beda jauh kan. Jadi lebih baik kalau kalian suka desain sendiri ataupun kalian lebih hemat, kalian ngeprint sendiri aja seperti tutorial yang aku kasih tahu di atas. Gampang kan? Gampang, murah, dan bisa didapatkan dimanapun, dan kalian bisa cetak sebanyak apapun yang kalian inginkan. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share ke teman-teman kalian jika dirasa video aku bermanfaat, karena berbagi itu indah loh. Jadi kalian bisa ngasih tahu teman kalian yang ingin hemat dengan cara tutorial yang aku buat.
Kalau kalian masih bingung ataupun kalian ingin aku membuat video apa, kalian bisa komen di bawah ya. Oke, see you next video. Bye bye semuanya.